obat kecewa itu ada di dalam diri, karena ia tercipta dari harapan-harapan yang kita ciptakan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya tidak tahu persisnya berapa umur Anda saat menyaksikan video pendek ini. Tetapi saya meyakini berapapun umur Anda, berapapun umur kita, pasti setiap kita sudah punya pengalaman dalam melakukan kebaikan. Kita sudah pernah berbuat berbagai hal kebaikan. Bisa jadi kebaikan itu secara khusus buat kita pribadi, bisa jadi kebaikan-kebaikan itu buat keluarga kita, buat tetangga kita, buat teman-teman kita, buat rekan-rekan kerja kita, buat komunitas, organisasi, atau mungkin juga buat instansi atau perusahaan tempat kita bekerja, dan berbagai konteks atau tempat-tempat lain di mana kita menyumbangkan berbagai kebaikan yang ada pada diri kita. Dan saya mengamati teman-teman semua, entah kenapa setelah kita melakukan kebaikan, terkadang ada saja bisikan-bisikan yang mempengaruhi suasana hati kita, mempengaruhi pikiran kita, sehingga bisikan yang mengganggu suasana hati dan pikiran kita itu seolah-olah mendorong kita untuk menyesali berbagai kebaikan yang sudah kita lakukan. Dengan kata lain, ada masa-masanya di mana kita menganggap kebaikan yang kita lakukan itu tidak bermakna, tidak berarti, atau bahkan menyesali telah melakukan kebaikan itu. Misalnya, beberapa kalimat yang barangkali sering kita dengar di tengah masyarakat, saya menyesal sudah bantu dia, karena sudah dibantu tapi tetap saja tidak berubah. Atau dia itu loh, atau orang-orang itu loh, sudah dibantu, sudah ditolong, tapi tidak tahu berterima kasih. Kalau tahu begitu, saya tidak akan membantu dia. Saya sudah malas untuk melakukan kebaikan ini. Saya sudah malas melakukan kebaikan seperti itu. Karena ya sama aja, melakukan kebaikan atau tidak sama aja. Atau bahkan yang lebih ekstrim, ada juga ungkapan yang mengatakan, tidak ada artinya kebaikan yang saya lakukan selama ini. Sia-sia semua yang saya lakukan. Atau berbagai ungkapan-ungkapan lain yang seolah-olah mewakili perasaan untuk menyesali berbagai kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah teman-teman semua, tentu saja kita sama-sama paham bahwa pada umumnya memang setiap orang saat ia melakukan kebaikan punya mindset agar kebaikan yang dia lakukan itu punya dampak kebaikan berikutnya, baik pada dirinya maupun buat sekitarnya. Akan tetapi kalau seandainya pikiran-pikiran ini tidak dikelola dengan baik, tidak dimanage dengan baik, maka ini justru punya dampak yang bisa kita katakan berbahaya. Berbahayanya statement-statement yang seolah-olah menyesali kebaikan tadi bisa merenggangkan atau bahkan meretakkan hubungan baik kita dengan orang-orang sekitar kita. Atau bahkan yang lebih daripada itu bisa merusak nilai dan bobot daripada kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan tentu saja teman-teman semua, kita bertanya, lantas kita harus bagaimana? Kita harus seperti apa? Menyikapi bisikan-bisikan yang muncul dalam telinga kita, yang mempengaruhi suasana hati dan pikiran kita untuk kemudian menyesali kebaikan yang sudah kita lakukan. Maka setidaknya teman-teman semua ada 3 hal. Yang pertama, kita perlu meluruskan dan membenahi kembali niat kita sebelum dan setelah melakukan berbagai kebaikan tadi. Karena memang niat punya pengaruh yang sangat besar terhadap sikap dan mental kita dalam beraktivitas, dalam berbuat. Kalau seandainya niatan kita di awal itu pengen apresiasi, pengen pujian, penghormatan,
pengen diperlakukan atau mendapatkan persepsi tertentu buat orang lain, atau bahkan kita berharap kebaikan yang lebih dari kebaikan yang sudah kita lakukan, maka tentu saja godaan-godaan untuk menyesali kebaikan itu sangat besar. Yang kedua, kita juga perlu benar-benar menyadari bahwa pada prinsipnya setiap kita tidak pernah benar-benar bisa secara utuh mengontrol dan mengendalikan orang lain sesuai dengan persepsi atau mindset yang ada dalam diri kita. Akan tetapi kita mampu mengontrol diri kita masing-masing. Kalaupun ada orang-orang yang terkendalikan oleh kita, itu hanya salah satu efek daripada keteraturan pikiran dan tindakan kita. Tetapi hakikatnya secara prinsip kita tidak bisa mengontrol dan mengendalikan orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita memaksakan diri agar orang-orang di sekitar kita bisa kita kontrol, kita kendalikan sesuai dengan mindset atau sesuai dengan yang kita harapkan, maka ini menjadi gerbang besar yang membuat kita mudah kecewa, mudah baperan. Ini sangat tepat sekali dengan ungkapan seorang guru NLP saya bahwa obat kecewa itu ada di dalam diri. Sebab ia tercipta, kekecewaan itu hadir dari harapan-harapan yang kita ciptakan sendiri. Dan yang ketiga teman-teman semua, kita juga perlu memahami bahwa hakikatnya tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tidak ada kebaikan yang kita lakukan itu yang percuma. Atau bahkan tidak ada kebaikan yang kita lakukan itu yang nilainya hilang begitu saja hanya karena orang tidak memberikan apresiasi, tidak memberikan mungkin penilaian-penilaian tertentu terhadap kebaikan yang kita lakukan. Dan bahkan luar biasanya dalam Al-Quran sangat jelas juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Bahkan kebaikan yang sebesar biji zarah pun itu juga akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan tentu saja teman-teman semua, kita tidak bisa memastikan secara utuh seperti apa feedback kebaikan yang datang kepada kita atas kebaikan yang sudah kita lakukan. Tapi yakinlah teman-teman semua, apapun kebaikan yang hari ini kita rasakan, itu bagian daripada feedback atas kebaikan-kebaikan yang sebelumnya kita lakukan. Dan bahkan indahnya lagi Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, apabila seseorang bertanam, maka apa yang dia tanam itu menjadi sedekah. Kemudian kalau seandainya tanaman itu tumbuh, kemudian dimakan ulat, dimakan binatang, maka apa yang diambil oleh dimakan binatang itu juga menjadi sedekah. Bahkan kalau ada yang mencuri tanaman yang kita tanam itu juga menjadi sedekah buat kita. Dengan kata lain, tidak akan pernah ada sia-sia kebaikan yang kita lakukan. So teman-teman semua, siapapun kita, teruslah berbuat baik terlepas dari apakah kita mendapat apresiasi atau tidak. Selagi benar niatnya, benar caranya, benar pula maksud dan tujuannya, yakinlah setiap kebaikan akan kembali kepada kita kebaikannya.